Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini di tahun yang baru, di awal bulan ini Engkau boleh memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal yang keempat hingga yang ketujuh. Namun saya akan memfokuskan di Kejadian 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah saat murka dan kasih Allah berpelukan. Kadang kita merasa dosa itu sepele. Kita sudah sebal sama orang lain, tapi santai terhadap dosa kita sendiri. Kita cepat membela diri, namun lambat untuk mengakui kesalahan. Kita terbiasa berkata, masih mending aku daripada dia. Padahal ketika dosa dikecilkan, secara tidak sadar kita juga mengecilkan kasih karunia Tuhan. Jika dosa dianggap ringan, maka salib pun kehilangan artinya. Namun Alkitab tidak pernah memperlakukan dosa sebagai sesuatu yang ringan. Kejadian 6 mengguncang kita dengan kata-kata yang paling jujur tentang manusia. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ini bukan sekedar catatan sejarah. Ini cermin untuk hati manusia, termasuk kita. Dosa bukan sekedar kesalahan, tetapi kerusakan yang berakar dalam hati. Inilah momen kita berhenti sebentar. Bukan untuk menuduh orang lain, tetapi untuk berduka atas dosa kita sendiri. Namun puji Tuhan, cerita ini tidak berhenti pada murka. Setelah kalimat yang berat itu ada satu kata pengharapan, tetapi. Allah tidak menghapus manusia karena Ia benci, melainkan karena Ia kudus. Dan di saat yang sama, Ia juga membiarkan manusia binasa tanpa harapan, karena Ia penuh kasih. Melalui Nuh, Allah menyatakan bahwa penghakiman bukanlah akhir dari kisahnya. Allah tetap menyediakan jalan kasih karunia-Nya. Di sanalah kita melihat gambaran awal dari salib Kristus. Murka Allah terhadap dosa mendorong Yesus naik ke salib. Kasih Allah kepada orang berdosa menahan dia di sana sampai selesai. Di kayu salib, murka Allah dan kasih Allah berpelukan. Di salib, kebenaran Allah dan belas kasihannya tidak saling meniadakan. Keduanya tergenapi dengan sempurna. Injil adalah ini. Kita lebih berdosa dan lebih rusak dalam diri kita sendiri daripada yang pernah kita bayangkan. Namun pada saat yang sama kita lebih dikasihi dan diterima di dalam Kristus daripada yang pernah kita harapkan.
Itulah sebabnya kita tidak perlu membela diri di hadapan Tuhan. Ketika kita berhenti menutupi dosa, justru saat itulah kasih karunia bekerja. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai merendah di hadapan Tuhan, disitulah pemulihan dimulai. Tuhan hanya mengisi tangan yang kosong. Menjadi sebuah refleksi di dalam diri kita di awal tahun ini. Apakah selama ini kita lebih sibuk melihat dosa orang lain daripada bertobat dari dosa kita sendiri? Apakah kita masih meremehkan dosa tertentu karena merasa itu kecil saja? Apakah kita masih membela diri di hadapan Tuhan? Atau kita datang dengan hati yang hancur? Mari kita datang kepada Tuhan bukan dengan pembelaan, tetapi dengan kejujuran. Mari kita akui dosa, bukan sekedar rasa bersalah, tetapi dengan kerinduan untuk dipulihkan. Mari kita merayakan kasih karunia Tuhan, bukan sebagai izin untuk berdosa, tetapi sebagai kekuatan untuk hidup baru. Kasih karunia bukan melunakkan dosa. Kasih karunia mengubahkan hati agar membenci dosa. Tuhan, ampuni kami karena sering meremehkan dosa kami sendiri. Lembutkan hati kami supaya lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih rindu hidup sesuai kehendak-Mu. Ajar kami menghargai salib-Mu, bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan pertobatan dan ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong menyertai kita menjalani tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.